Presiden Jokowi berpesan agar Golkar tak sembrono usung Capres-Cawapres 2024. Wejangan Jokowi itu juga ditanggapi sejumlah partai koalisi pemerintah. Mulai dari Nasdem yang telah memilih Anies Baswedan sebagai capres hingga PDIP yang masih menimbang kandidat. Bagaimana membaca pesan politik Jokowi itu? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV, Friska Clarissa. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Bayang-bayangnya ada. Tidak ada berarti Anda. Ya, sinyal-sinyalnya ada. Ya. Kode-kode politik dari Presiden Jokowi di hari ulang tahun ke-58 Golkar menggelitik didalami. Mulai pesan agar tak sembrono mengusung kandidat presiden hingga jangan terlalu lama mengumumkan capres-cawapres. Apa maknanya? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Ancang-ancang partai politik jelang pemilu 2024 jadi perhatian Presiden Jokowi. Dalam puncak peringatan ulang tahun ke-58 Partai Golkar, pernyataan Jokowi jadi magnet. Saat Presiden bilang di depan sejumlah ketua umum parpol yang hadir untuk jangan sembrono memilih capres dan cawapres. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan partainya mengikuti arahan Presiden Jokowi tak gegabah tentukan kandidat maju Pilpres dan sudah punya bayang-bayang nama. Berterima kasih Pak Presiden menyampaikan secara terbuka, berarti kami harus kerja lebih keras lagi. Ya, terima kasih. Bayang-bayangnya ada. Tidak ada berarti Anda. Ya, sinyal-sinyalnya ada. Ya. Pesan politik Jokowi ditanggapi parpol koalisi pemerintah. Partai Nasdem yang sudah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres menyatakan partainya tidak sembrono memilih calon. Sementara PDI Perjuangan menunggu waktu yang tepat menentukan kandidat. Itu kan nasihat Pak Jokowi ya, kepada Partai Golkar ya. Ya tergantung Partai Golkar lah, saya pikir itu nasihat yang baik ya. Dari Nasdem melihat itu sebagai bentuk sindiran juga nggak Pak? Enggak. Kan lebih dulu mendeklarasikan Pak Anies nih Pak. Kita nggak sembrono. Bagaimana itu sindiran? Nah, persoalan capres-cawapres nanti akan tiba momentumnya. Dan Pak Jokowi pun kan berpesan jangan lama-lama, maksudnya jangan mendekati Oktober ketika pendaftaran itu mau dilakukan. Tafsirnya kan seperti itu. Tetapi Presiden Jokowi kan juga sama-sama memiliki kesepahaman yang sama. Bahwa tanggung jawab pemimpin itu berat. Ya, jadi jangan sembrono, kata Pak Komar. Pengamat menilai makna jangan sembrono bisa saja mengarah ke sosok di luar pemerintahan atau sosok dari oposisi yang dikhawatirkan tak melanjutkan berbagai proyek mercusuar atau proyek utama di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Jangan sampai misalnya Golkar itu mengusung capres yang sembrono, ya saya kira maknanya dua hal. Pertama, jangan sampai jagoan yang diusung oleh Golkar itu adalah sosok capres yang berbeda secara diametral dengan Jokowi saat ini, adalah sosok-sosok yang tidak akan melanjutkan semua program dan proyek-proyek mercusuar yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Tentu itu mengarah kepada figur-figur oposisi yang misalnya soal infrastruktur ataupun pembangunan IKN yang sampai saat ini belum terlihat secara signifikan. Bicara bakal kandidat presiden, terbaru survei kepemimpinan nasional elektabilitas kandidat Capres 2024 periode 24 September hingga 7 Oktober 2022 yang dirilis Litbang Kompas menunjukkan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masih berada di posisi 3 teratas. Ganjar dengan 23,2%, Prabowo 17,6%, dan Anies 16,5%.
Peta politik jelang 2024 jadi momentum rebutan partai politik untuk meraih pucuk kekuasaan, terutama dalam Pilpres. Kandidasi jadi salah satu fase penentu menyajikan menu calon pemimpin terbaik untuk jadi pilihan publik. Friska Clarissa, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta.